sallallahu. Jikalau rohani terpengaruh dengan bisikan nafsu dalam diri kita masing-masing, otomatis rohani tidak akan pernah mau keluar dari alam dunia menuju alam akhirat, nggak mungkin. Inilah Pak yang menjadi kegelapan hati kita dan wajibnya Anda untuk melakukan tindakan keluar dari kepentingan nafsu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairuhum lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ada satu golongan hati manusia itu cenderung menetap di dalam alam dunia dikarenakan mereka menganggap bahwasanya indahnya alam yang ada di dunia ini terasa kekal dan menjanjikan, sehingga mereka mempunyai satu kalimat bahwasanya segala apapun itu diukur dengan uang. Masalah selesai atau tidak itu kuncinya ada di uang. Mengapa mereka demikian? Li'annahum, karena hati mereka itu tidak sadar kalau nafsu di dalam hatinya itu telah mempengaruhinya. Nafsu akan membuat keindahan alam dunia ini terasa abadi. Mereka enggak sadar. Akibatnya hatinya akan semakin tebal dan gelap tutupnya, sehingga segala ibadah apa yang mereka lakukan yang katanya ini adalah bekal akhirat, semua jadi omong kosong. Omong kosong. Kuncinya karena mereka enggak sadar kalau selama ini hatinya itu terpengaruh dengan tipu daya nafsu di dalam dirinya. Hal ini tidak ubahnya seperti kisah sejarah tarikh Nabiullah Adam yang tergoda oleh bisikan-bisikan setan pada saat itu. Tingkatan Nabi Adam sebagai nabi dan rasul pun terjerumus di dalam bisikan nafsu atau iblis. Sebetulnya itu Adam yang ada pada diri Anda, ya jiwa Anda itu. Sebetulnya itu maksudnya. Cuman syariatnya dulu. Kan Allah sudah dawuh, aku ndadekno menjadikan manusia di bumi ini sebagai khalifah, pemimpin. Ya Anda semuanya ini.
Jiwa yang kumaksud itu jiwa, bukan jasmani. Jiwa ditaruh di dunia berarti lewat jiwa harus disatukan terhadap jasmani. Terus jiwa diperintahkan untuk membimbing dan mendidik terhadap juz-juz seluruh apa jasmani ini. Bapak Ibu, akhirnya kita tidak akan pernah mengerti kalau alam akhirat itu sekarang, karena tertutup dengan alam dunia. Ini yang membatasi. Jadi alam akhirat itu alam yang dimana saat ini sudah terjadi. Kita tidak tahu dikarenakan tertutup oleh alam dunia. Bentuknya kita bersukaria, mengikuti apa yang menjadi yuwaswisufi suturinas, bisikan-bisikan itu. Itu indah, itu menjanjikan, itu penting, dan lain sebagainya. Kalau dunia ini kita kembalikan kepada jasmani, yes memang, karena tempatnya jasmani ini di dunia. Tapi ruhani yang kumaksud, jikalau ruhani terpengaruh dengan bisikan nafsu dalam diri kita masing-masing, otomatis ruhani tidak akan pernah mau keluar dari alam dunia menuju alam akhirat, enggak mungkin. Inilah Pak yang menjadi kegelapan hati kita dan wajibnya Anda untuk melakukan tindakan keluar dari kepentingan nafsu. Itu berarti mana? Tinggalkan alam dunia, masuk di dalam alam akhirat. Dan kunci cara sudah kami katakan sederhana, Anda untuk jiwa Anda untuk tinggalkan alam dunia. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang masalah potret hati atau jiwa seseorang. Dan disitulah munculnya asbabun nuzul, perintah untuk merubah karakter, sifat jiwa kita yang asalnya duduk di alam dunia, disuruh untuk lekas kembali ke alam akhirat. Faslun utawi iki la fasol iku ghairun, ngerubah sira. Cilikno titik cekak mengu. Aja diulak-ulak ae wis enak-enak ngarep nang. Ghairu dong ngrubah sira, ngerubah akhlaqo qalbika ing karaktere, sifate, kebiasaane ati ira. Rubahlah karakter, sifat, kesenangan, kebiasaan hatimu. Yang hati kita, jiwa kita, ruh kita itu Bapak Ibu sukanya di dunia. Berarti ini bisa diartikan hijrah, tinggalkan alam dunia dan masuklah ke alam akhirat. Bisa jadi seperti itu. Atau sifat karakter kita yang condong nuruti segala kepentingan nafsu, rubahlah untuk selalu menuruti apa yang menjadi kepentingan Tuhanmu. Tabiatu qalbil insani utawi karakter, sifat, kebiasaane atine menungso iku nauani ana rong werna. Sifat, karakter, tabiat hati manusia itu ada dua macam. Satu, iku al-qulubu, ati, allati kang tuhibbu kang do seneng, apa kulub jamalal hayati dunya
ing kehidupan kesenangan dunia, ing indai kesenangan kehidupan dunia. Hati yang selalu suka hidup di dunia, karena keindahan kehidupan dunia itu terasa menjanjikan, Pak. Terasa menjanjikan. Enak PE nek aku rabi. Nek wis rabi enak PE nek duwe anak. Tambah ngeluh kan. Mang enak-enak ati ku istiqomah dzikir. Mbok arek-arek blonjone. Tadi gak duwe anak iso sampai niku bisa kita itu waktu-waktu selalu bersama istri, suami, longgar gitu. Besok kedatangan anak, sing anak mencret lah, sing kini saw mumpek. Apalagi ketika masih kecil. Ibu ya suworo, pagi siang kerja di dapur, malam yo mimiis. Cari soro. Memang gitulah. Manusia yang tidak menyadari memang seperti itu. Tapi bukan berarti, jangan diartikan, oh kalau gitu sudah, yang laki nggak usah nikah, perempuan nggak usah nikah. Seperti kaum Lut itu, laki suka laki, cekak meteng, misalnya ngono. Bukan berarti Allah menghadapkan perkara yang satu sisi seakan-akan nambahi soro, ndak. Justru itu Anda akan mendapatkan satu kendaraan untuk bisa bertemu Allah di dalam masalah itu. Itu kalau disadari. Jangan langsung diambil kesimpulan satu sisi, jangan. Qulubuhum mutawi atine mereka piro-piro atine ingsan. Iku tuzu biruhum dipeksa, meksa hum ing atine menungso apa as-sahwatu nafsu. Alat tafakhuri ing atase bangga-banggaake bimakanatihim kelawan kedudukane ingsan warofahiyatihim lan kemewahane ingsan ad-dunyawiyati kang bangsa dunya. Nafsu itu akan memaksa hati umat manusia supaya berbangga diri dengan kedudukan yang ada, dengan kemewahan dunia yang ada. Mengapa nafsu mendorong memaksa seperti itu? Supaya hati muncul sifat riya, takabur, yang pada intinya supaya hati manusia itu lalai terhadap Tuhannya di situ, gak nyadar. Iki visi misi nafsu. Visinya membikin Anda bagaimana cara hati manusia bersuka ria dengan dan berbangga-bangga diri dengan kemewahan yang ada. Kalau manusia hatinya sudah jatuh di dalam lubang seperti ini, visinya itu, misinya adalah hati akan lalai pada Allah. Ya hanya ini rumusnya sudah. Berarti sukses visi dan misinya nafsu. Wa tajalu nan tateake apa nafsu al hayatad dunya ing kehidupan dunia iku su'aro jamilatin, terasa indah. Mbok wayangke Pak ngoten niku. Mendahno ya tak rabi. Mbok piye ngono. Mendahno.
Durung ro sampean ku nek wis dirapi tenan delek. Wis gak iso obah sampean. Biasa iso ngopi ambek kanca-kancane. Arepe budal ngono digegemi. Ayo budal. Ulihno nang omahe wong tuwaku ae. Lah ben bengi ditinggali ae. Gak iso sampean. Makanya cari kata dunia mengatakan orang terkuat adalah wanita. Wis sing diwedeni kiai, sing ditakuti santri iku bojone. Nek wis bojone melilik ngono wis gak wani pisan. Iya, orang yang dihormati satu kampung katakanlah, beliau itu takutnya pada istri, wis tah masih toh walaupun brengos sampai jelaprang, nek wis kena istrinya sendiri pepleh wis tah kalah pun. Nek kereng ini ambek masyarakat bawahane wis kawereng. Anak buah dipisu-pisui, bojone dhewe wis langsung pepleh. Mengapa demikian? Bisa menjawab dhewe ngoten niku. Di samping nafsu menjadikan dunia, kehidupan dunia terasa indah, wa abadiyatin, dan menjadikan kehidupan dunia terasa selama-lamanya. Wa fi nihayati, kalau Anda biarkan itu, wa fi nihayati lan ing dalem pungkasane, iku ing dalem pungkasane yan sauna padha lali sapa kulubun nas atine menungso yaumal mauti ing dina kematian. Wis kadung joget ibarate ya, wis kadung terbuai dengan keindahan kemewahan dunia, udah Pak, lali kita dengan hari esok yang pasti akan datang, yaitu kematian. Memang dibikin seperti itu oleh nafsu supaya kita itu tidak berbicara kapan yo aku mati. Sebab kalau orang itu hatinya angen-angen kematian di dunia, ini akan menjadikan hati seorang itu akan ada upaya untuk mendekat kepada Allah. Ini hal yang tidak diinginkan oleh nafsu, sehingga nafsu mengatakan taj'al hayatad dunya su'ura jamilatin, tak bikin keindahan kehidupan dunia ini terasa kekal, biar lalai, lupa dengan hari esok yang mesti terjadi. Kedua, yansauna warabbahum, lan dadekake yang namanya yang menjadikan nafsu dalam diri kita itu lupa rabbahum wa rabbahum lan pangerane alladzina atau al insan. Pasti lupa Pak, nyatane ya lupa. Kita nggak bicara hati yang sudah memegang sirul asrar, kita bicara orang-orang yang belum mendapatkan wasilah dzikir tersebut. Pasti ayo kita angan-angan zaman kita dulu Pak, seperti itu kita. Nggak ada hati ini disebut ingat Allah, itu nggak ada, nggak ada. Semua hari demi hari, waktu demi waktu, semua kita lalai hati ini pada Allah. Hal itu terjadi hatta ya'tiya, sehingga teko opo al mautu ajal. Hal ini terjadi sampai pada kematian kita. Saya tidak bicara mereka yang hatinya sadar terus memfungsikan hatinya berzikir sirul asal, Pak. Enggak. Di zaman kita, sebelum kita itu mengenal tauhid, itu seperti itu. Sepanjang masa kita akan terus terhukumi lalai pada Rabbahum, lalai terhadap Tuhan itu. Kecuali sudah sadar hatinya, menerima ilmunya,
dan wasilah dijalankan, baru Anda akan berubah jiwa Anda. Nomor satu. Nomor dua, golongan tabiat hati manusia itu yang nomor dua iku al-qulubu piro-piro ati allati kang tuhibbu kang podo trisno apa allati al-akhirata ing kehidupan akhirat. Beda dengan golongan hati yang sudah ada keinginan, rasa rindu untuk bertemu Allah. Beda dengan ini. Qulubuhum utawi piro-piro atine mereka ikulatan satuha ora bisa dipengaruhi, disilaukan, ora bisa nyilauake ha ing kulub apa jamalud dunya wujud baguse ngalam dunya. Jadi indahnya alam dunia ini tidak bisa menghalangi, mempengaruhi hati orang-orang yang hati ini tresno ambek alam akhirat. Walaupun dia masih ada di dunia, artinya masih hidup di dunia jasad ini, apalagi dia sudah tinggalkan jasmani alam dunia. Lebih-lebih laksana gini Pak, ning dunyo ini laksana jenengan menjadi ikan hidup di air yang keruh. Keruhnya air itu mengapa tidak bisa ngelilipi meripate ikan, ngelilip. Apa bahasa Indonesia kelilipan nih Pak? Meripat kelilipan nih lho, apa bahasa Indonesianya? Sing S1 ilu. Aku SD gak lulus kok. Bahasa kelilipan. Napa kelilipan? Ya mata kemasukan debu itu loh namanya kelilipan. Mengapa ikan kok enggak kelilipan Pak? Walaupun airnya keruh. Sedangkan kita, ayo coba sampean silemoning banyu sing keruh. Ada apa ini? Ternyata di dalam selaput ikan itu, mata ikan itu Allah ngkai kacamata. Ngerti kacamata? Cara kita kacamata loh Pak. Nah, ada kacamata penyelam nih kok ya? Ada. Ya seperti itulah. Akhirnya tidak akan pernah masuk kotoran ini. Jadi hati mereka yang sudah rindu dan tresno, mensukai berada di alam akhirat, maka indahnya alam dunia itu tidak akan pernah bisa ngelilipi meripat ati sampeyan kali kula. Nggih ngapunten Kang kathah, ngene iki kan ya tingkat-tingkat delok kacamata sampeyan niku model ya apa. Ada kacamata mitasi ya. Ada yang ori, tergantung kacamata sampean kacamata atom apa kaca apa piye. Fungsine kacamata iku menahan kotoran di luar nggak bisa masuk ke mata. Ini sama halnya sejauh mana zikir Anda ini terhadap Allah. Apalagi kacamata ini kacamata kresek plastik itu Pak dibundel. Ya sekelebon. Lah masuk di dalam air yang keruh, kresek di buntel rahine ngeten. Ya mlebu kabeh. Artinya katanya ini zikir. Kok hatiku tambah apa? Tambah seneng nanggone urusan dunia. Perlu ditanyakan zikir model apa itu. Ingat Allah dawuh maksud daripada zikron katsiron itu adalah sejati nih zikir yang bisa, yaitu zikir yang bisa menghantarkan ruh ini keluar dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Inilah yang sering kukatakan
wa huwa adzikru bisiril asror. Makanya dulu-dulu tarika sampai nyememet kuwi Solo ya toh, nek jenengan dikiri iku cuman sebatas dikir asma sifat mboten saged. Sih tetep banyu keruh itu mengenai kita. Lah, apa? Ngelani ngenai apa? Mengenai kita. Artinya nggak bisa. Hati ini, jiwa ini akan dibawa oleh sesuatu itu untuk sampai pada Allah. Makanya bahasa Robito, wasilah. Silakan Anda wasilah itu sanadnya itu sebatas manusia. A sampai Z, sanadnya nggak terputus sampai Rasulullah. Silakan. Tapi Anda jikalau tidak punya wasilah langsung terhadap Allah, nggak akan mungkin Anda akan bisa. Wabtahu ilaihil wasilata, raihlah, carilah, dapatkanlah wasilah ilaihi, itu tidak terhadap manusia Pak. Ilaihi dalam rangka mendekat dan bertemu Allah. Wajahidu fi sabilihi, dan wasilah itu sebagai alat Anda untuk apa? Untuk berjalan menuju kepadanya. Surat Al-Maidah 35 itu. Bapak Ibu, kembali kepada golongan hati yang tresno, rindu, bahkan sudah ada di alam akhirat. Keindahan dunia itu tidak akan pernah bisa mempengaruhi terhadap hatinya. Sebab apa? Li'annahum krono sak temene manungso iku roja'u wis bali ilal akhirati maring alam akhirat. Karena jiwanya sudah ke akhirat, sehingga bisa membedakan mana keindahan yang sebetulnya. Keindahan apakah alam dunia atau alam akhirat. Mereka baru bisa membandingkan Pak. Nah kalau kita belum tahu, belum pernah masuk alam akhirat, ya mesti kita mengatakan keindahan alam dunia tiada duanya. Otomatis. Makanya satu sisi itu mengapa jenengan didorong dengan ilmu tauhid dan lakuni tauhid supaya jenengan iki dijerungkakno songko alam dunya menuju ngalam akhir. Apa dijerungkakno itu Pak? Didorong. Didorong aslinya wonten mriku atau hijrah, menghijrahkan jiwamu dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Inilah yang kusebut kebangkitan. Dibangkitkan kau dari ngalam dunia menuju alam akhirat. Siapa saat di dunia belum mengalami satu kebangkitan, maka jangan harap Anda nanti akan bisa berbangkit. Hanya satu, menunggu mukjizat Tuhan baru bisa dibangkit. Wamalan opo jamalul akhirati utawi keindahan akhirat. Apa keindahan akhirat? Iku layu koronu, ora bisa nyerupai bijamali dunia kelawan keindahan alam dunia. Apakah keindahan alam dunia itu bisa diserupai dengan keindahan apakah keindahan alam akhirat itu bisa diserupai dengan keindahan alam dunia? Jawabnya tidak. Bagi siapa? Ya bagi mereka yang hatinya minimal sudah ada kecondongan perjalanan ke alam akhirat. Lebih-lebih mereka yang sudah sampai alam akhirat. Sedangkan golongan kita yang belum masuk di dalam kembali ke alam akhirat nggak bisa untuk membedakan di antara keindahan itu. Li'anna jamalal dunya krono sak temene kehidupan indahnya alam dunya iku qad dhahaba, teman-teman rusak, hilang fi nadhurihim ing dalem peningal atine ingsan tadi.
Mengapa keindahan alam dunia itu tidak bisa diserupakan atau keindahan alam dunia itu tidak bisa menyerupai keindahan alam akhirat? Karena keindahan alam dunia bagi hati beliau itu sudah rusak. Mengapa bagi beliau itu sudah rusak? Karena hati beliau sudah masuk di alam akhirat. Sami kalih ngoten. Mau nih Pak, kita itu nikah, waktu pacaran lah indah, lah ngoten nggih. Wis gak lakinya, gak perempuannya. Beh mendahno dadi bojoku wis piye yo. Tak jak bowuh iku wis pawantes. Sing wedok yang ngono. Tak jak pikakan gewayang. Sing lanang kaya Arjuna, sing wedok Sri Kandi. Wong sampean liwat iku matane wong iku jelalatan. Bojone sapa ya gagahe ngono ya. Ya laksana ketika saat sinten sing seneng kalih Nabi Yusuf iku? Zulaikha. Ketika saat Zulaikha memandang wajahnya Nabiullah Yusuf, wis bahasane mendahno. Akhirnya Siti Zulaikha, rumor yang berkembang image-nya itu enggak baik di mata gadis-gadis kerajaan itu. Akhirnya suatu saat Siti Zulaikha mengadakan satu acara. Cek ruh matane wong-wong iku. Sopo sing gak kesensem menyang Nabi Yusuf. Wong aku kesensem. Coba cek gak mai itu. Delalah Pak. Katakanlah di dalam satu gedung yang luas, seluruh gadis-gadis itu dibawahi apel sama lading, disuruh mengupas. Ketika kode dikatakan kupas, dikupas. Yusuf dikongkon liwat. Tik. Napa nika jenenge nek TV ngene kok? Open source iki jenenge. Sesensu ya wis. Sing penting aja esensu nek esensu kan esene iwak yo. Loh, semua terbelalak. Terpesona dengan keindahan ketampanannya Nabi Yusuf. Sampai lupa dia itu ngupas. Yang dikupas itu habis, akhirnya ngupas tangannya enggak terasa. Itulah gambaran intunya Pak. Tapi kalau betul-betul sudah kita ceblungi, mang kaya ejos, pungkasane kaya garangan. Lah piye rono gak oleh rene gak oleh wis dikekep ning keleke. Wis. Itulah Pak, memang sifat dunia memang seperti itu. Menipu, fata morgana. Sekarang terlepas dari kekangan. Cantik kok kaya apa jenengan Bu pada saat umur 20 sampai 30. Gagal ya apa Pak kita seperti Arjuna umur segitu. Coba nanti kalau sudah 70 80 udah hilang semuanya apa yang tadinya kita bangga-banggakan. Musno sudah. Nggih. Yuga kula mawon nek untu tak coplok niki diceluk nenek huhu kok kula gak ngapleki ya. Jadi kula keloni mboten turun kakek huhu. Sing gak ngono kula diceluk kelinci lah ngono. Lah, anak sekecil itu mengerti apa maneh yang lainnya. Insyaallah berarti sifat keindahan, kemolekan dunia itu dikatakan itu bujuk karena tidak kekal. Ada masanya sendiri. Bon. Bagi mereka dalam pandangan hati Pak, dalam pandangannya hati orang-orang yang sudah makrifat pada Allah itu, ketika memandang alam dunia, satu, indahnya alam dunia tidak bisa mempengaruhi. Kedua, indahnya itu lebih indah daripada apa yang ada di alam akhirat. Itulah yang dimaksud wajahi Allah. Ya sudah,
Semuanya itu tidak ada yang mengenal rusak, enggak ada. Wa man utawi sapane wong iku ro'a wis ningali sapa man al akhirata ing alam akhirat. Wong sing diarani wong sing wis ndelok alam akhirat iku ya apa ta, Pak? Hati sampean dalam kondisi tidak merasa diri kita wujud, diri kita yang bergendak, diri kita yang melakukan, itu sudah nggak ada. Justru otomatis akan muncul diri ingsun, hidup Allah itu yang bergendak. Inilah yang kumaksud jenengan iki sudah melihat indahnya alam akhirat. Barang siapa yang sudah tahu keindahan alam akhirat, ya faqad halaka, mongko teman-teman rusak apa jamalud dunya, keindahan alam dunya. Nah, keindahan alam akhirat itu ya ada di istri, ada di suami, ada dimanapun, di mana-mana pun. Waman lan taisapane wong iku ro'a wis ningali sapa man jamalal akhirati ing indai alam akhirat, ya falam ta'athara, mongko ora bisa mempengaruhi apa bijamali dunia kelawan indai ngalam dunia. Siapa yang sudah Allah tetapkan masuk dan mengetahui alam akhirat, maka segala hal keindahan alam dunia itu tidak akan bisa mempengaruhi dirinya. Ini seperti ikan yang hidup di air keruh, berjalan kemanapun tahu, boten nabrak-nabrak, boten, walaupun keruh loh ya, apalagi tidak keruh. Wong keruh aja itu tidak bisa mempengaruhi matanya untuk bisa melihat jalan, apalagi bening. Ini laksana bagaimana caranya kita itu tenggelam di alam dunia ini, Pak. Ruhaniyah ini tidak terpengaruh. Ya masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat. Sebab sak lembut-lembute air alam dunia, tatkala jenengan itu sudah di alam akhirat, mesti Allah kasih batas. Mesti Allah kasih batas di dalam hatimu sehingga tidak bisa terpengaruh dengan alam dunia. Ibarat ikan tadi dikasih Allah kacamata, jadi airnya itu tidak bisa masuk ke manik atau penglihatan daripada ikan itu sendiri. Atau bahasa sederhana kita, udah nggak bicara ikan, anggap aja beleduk tok iki, Pak. Beleduk. Jadi kan bersepeda, kepingin aman mata Anda, berkacamata. Sing kacamata itu jangan sampai ada bolongan sekecil jarum pun jangan ada, baru aman. Lah mereka yang tidak pakai kacamata ketampu merutulah macam-macam, kelilipan. Akibatnya apa kalau dia kelilipan? Diucek-ucek sudah nggak aman, matanya sudah burak. Tapi jenengan aman karena mata Anda tidak di alam dunia. Laksana seperti itu. Artinya siapapun diri Anda, tatkala jiwa ini sudah masuk di alam akhirat, mesti Allah, Pak, maringi kacamata. Allah pasti memasang kacamatanya hati jenengan. Gini kacamata koyo pasar Saipul ngono, Pak, tak borong. Kalau kaca ini ada, kacamata ini ada di toko-toko, tinggal kita ambil. Lho iki kacamata ini kacamata napa ya, serbaguna kok. Ndelok wong wedok gak ndadekno dosa. Ndelok wong lanang ya gak ndadekno dosa. Mergai gambar sing mlebu ku dudu gambare wong wedok. Ngoten lho. Enggak mempengaruhi. Lah wujud sing mlebu iku wujude Gusti Allah. Wonten mriku sebetulnya. Bapak Ibu hadirin, lah untuk bisa mendapatkan kacamata serbaguna itu cuman satu. Wa dzakarallaha katsiron,
Terus ayat yang disampaikan kanjeng Nabi sebuah teladan. Perbanyaklah zikir kesadaran hatimu terhadap hidup, yaitu Allah. Perbanyak terus. Kathiron bahasanya perbanyak. Jagalah semampu dalam hatimu. Al-Fatihah. Bismillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.